Bagaimana mungkin ya disebut dia telah lulus SMA tahun 2006, kan sangat janggal karena baru di tahun SMA-nya saja ini disebutkan insert Sydney Australia itu sekolahnya 2007 sampai 2004 sampai 2007 3 tahun. Lah kok 2006 sudah dinyatakan lulus? Berarti kelas 2 dong. Saya memberikan satu senjata kepada saudara saya namanya Insinyur Komardin Didin SHMM dan Suban Palal Suban Palal untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Siapa? Satu, kepada Kementerian Pendidikan dan juga kepada Gibran, kepada Komisi Pemilihan Umum dan lembaga-lembaga yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan dia 26 sudah lulus atau setara SMA. Maka kemudian ada ajakan untuk goso ke rumah Rudi, FX Hadi Rudiatmo atau terkenal sebagai FX Rudi atau Pak Rudi Pak Kumis. Dia ini adalah pertama menjabat wakil wali kota Solo berpasangan dengan Jokowi. Kemudian pada periode kedua, ketika Jokowi itu menjadi gubernur DKI, dia yang menjadi jadi wali kota dan kemudian dia terpilih lagi untuk periode kedua. Jadi FX Rudi ini kemudian kelihatannya cukup terbuka kepada kita ya. Iya, sangat terbuka. Saya sebelum Pak Taufik, karena Pak Taufik mendapatkan datanya kita dapat semua karena FX Rudi baik sekali. Ini bilang dari saya. Jadi beliau memperbolehkan narasumber perolehan dokumen itu dari Pak FX Hadi Rudiatmo. Ini adalah daftar riwayat hidup bakal calon wali kota, wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surakarta tahun 2020. Ada Gibran Rakabumi Raka. Nah, sebelumnya saya ingin memancing Fadli dulu. Karena Fadli tadi juga hadir. Ikut juga. Jadi semua ini tadi hadir. Kan? Tidak katanya. Apa yang Adinda lihat observasi dari percakapan dengan FX Rudi dan melihat dokumen yang kemudian diberikannya. Silakan. Boleh dilihat lagi. Semula saya belum terlalu tertarik. Saya ambil dokumen aslinya ya. Belum tertarik dengan buku Mang Rismon Gibran Endgame. Kan dia sudah launching kan itu, Mas Taufik kan? Belum tertarik gitu. Karena kan dia bercerita tentang sekolah di Australia, sekolah di Singapura. Nah, tapi ketika hari ini Pak FX Rudi memperlihatkan berkas pencalonan wali kota dan wakil wali kota Solo tahun 2020 yang ditandatangani Pak FX Rudi sebagai ketua DPC PDIP Solo untuk didaftarkan ke KPU Surakarta gitu. Nah, kemudian di sini saya tanya berulang-ulang beberapa kali ke Pak Rudi, apakah yang mengajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ketua FX Hadi Rudiatmo Sekretaris Teguh Prakoso. Saya tanya, ini Bapak yang tanda tangan, ditanya Bang Refli, saya tanda tangan nih sebagai Ketua DPC. Kemudian apakah berkas yang didaftarkan ke KPU Surakarta hanya ini? Iya katanya. Nah saya tanya, kalau begitu mana ijazah SMU dan S1 calon wali kota saat itu? Ya kan? Ya saya nggak tahu, yang ada cuma ini katanya berkas ini. Nah kemudian saya buka-buka lagi, ternyata adanya cuma surat dari Kementerian yang di halaman 2 tadi Pendidikan. Di akun siapa ini? Bukan. Sorry. Sebentar. Tadi Ini yang itu dia. Nah,
Jadi Oke, apakah ini, udah aku siapkan tadi. Ini aku udah dibaca aja. ada kata Pak Rudi, cuma itu katanya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta 6 Agustus 2019. Ya kan? Artinya surat ini dibuat memang khusus untuk pada saat pencalonan. Kemudian apakah ada lampirannya? Mana ijazah dari sekolah apa itu Pak? Australia? Sekolah Insert. UTS Insert Sydney, Australia, dan SMA MDIS Singapura. Ya. Sama ada Orchard Park Secondary School Singapura Ya. juga nggak ada. SMPN 1 Surakarta juga nggak ada. Ya. SDN Mangkubumen Kidul Ya. juga nggak Nah, ada. menurut Pak Rudi tidak ada. Kan begitu? Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan kami, apakah surat keterangan ini ijazah? Ya. Bukan. Bukan. Ini yang kemudian akan kita pertanyakan lah nanti secara resmi. Ya. Apakah surat keterangan ini yang digunakan dalam pencalonan wali kota dan pencalonan sebagai wakil presiden? Ya kan? Ini mungkin akan panjang ini. panjang. Bang Refli. Ya. Itulah ada pengantar. Boleh nggak Bang Refli aku komentar dulu Bang Oke, Refli? silakan. Kebetulan aku tadi kan ikut dan Ya. semua kita memegang. Jadi Pak Rudi itu karena dekat dengan aku sebagai orang Solo, map merah berlogo PDIP itu diserahkan ke kami dalam artian saya. Lalu disampaikanlah model BB2 KWK ya, yang itu memuat tentang daftar riwayat hidup bakal calon wali kota dalam pemilihan wali kota Surakarta dan wakil wali kota Surakarta tahun 2020. Pas foto. Ini nanti aslinya biar tunjukkan Bang Refli. Saya hanya ingin ada yang janggal nih. Ini umpan buat Mas Roy Suryo. Umpan juga buat Rismon Sianipar, bukan Dokter Tifa. dan Dokter Tifa. Apa tuh? Ini saya baca nih ya. Bahwa kita baca dulu surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E lantai 14 Senayan, bla bla. Apa? Surat keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Dasmen Kementerian Pendidikan Kebudayaan menerangkan bahwa Gibran Raka Buming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 01 Oktober 1987. Nah ini kita nemukan nih insinyur nih, nama orang tua insinyur Joko Widodo. Iya. Tadi kita nggak lihat nih, ini sekarang nih. Nah yang menarik guys dan Sobat RH, Baru dengar guys. Sobat RH telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006 yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara atau setamat sekolah menengah kejuruan peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nih, tulis nih ya. Jakarta 6 Agustus 2019 atas nama Direktur Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal Dr. Sutanto SMA. Yang menarik tadi dikatakan grade 12 lulus 2006. Padahal di sini sarjana S1 masuk di Singapura itu 2007 2010. Bagaimana mungkin ya disebut dia telah lulus SMA tahun 2006? Kan sangat janggal karena baru di tahun SMA-nya saja ini disebutkan Insert Sydney Australia itu sekolahnya 2007 sampai 2004 sampai 2007 3 tahun. Lah kok 2006 sudah dinyatakan lulus? Iya. Berarti kelas 2 dong. Ya. Ini kelas 2 itu belum lulus. Jadi ini satu fakta yang bisa menjadi senjata atau pukulan, dan ini nanti biar yang asli ditunjukkan Ya. Bang Refli. Jadi kita berbagi peran. Cuman saya mengatakan kalau 6 Agustus 2019 dinyatakan menyelesaikan pendidikan grade 12, sementara di riwayat pendidikan dia disebut SMA 2004 sampai 2007. 2006 sudah lulus, berarti nggak selesai dong, ya. Ya. 2004, 2005, 2006. Berarti 2 tahun. Nah, jadi dari sini sudah nampak kejanggalan. Nah, lebih rinci silakan Bang Refli sampaikan, sama nanti ditunjukkan ke netizen. Oke, nanti pas kita menunjukkan ke netizen itu kita re-upload aja biar dia bagus ya. Oke. Jadi di sini dari yang official di mendaftar kepada KPU
Surakarta. Itu sarjana S1-nya dari MBIS Singapura 2007-2010. 3 tahun. 3 tahun, terlepas kita percaya atau enggak itu Ya, hal lain. yes. Kemudian SMA-nya ditulis di sini 2 SMA-nya. Satu UTS Insert Sydney, Australia 2004-2007. Ya, Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang fase 3 tahun sudah lewat nih, udah benar tuh 3 tahun iya, kan. iya. Tapi rupanya surat keterangan lulusnya itu 2006. 2006. Pertanyaannya adalah dia ini sesungguhnya 2007 masih nggak di situ? Iya. Atau ada yang mengatakan dia kan cuma kursus saja 6 bulan doang, Iya, itu pun iya. bahasa Inggris doang. Nah, karena itu memang harus ada dokumen pendukungnya Iya, mestinya iya. untuk mendapatkan keterangan itu. Tapi dokumen pendukung nggak jelas. Nah, lalu kemudian dia juga tercatat di SMA di Orchard Park Secondary School 2002-2004. Sistem pendidikan Singapura itu agak berbeda dengan kita, ya. di mana SMP dan SMA disatukan, tetapi tidak sampai, kalau kita kan 6 tahun. 6 tahun, ya. Kalau mereka tidak. Jadi mereka ini cuma 5 tahun pendidikannya. Jadi 5 tahun pendidikan menengah itu, dasar menengah itu kemudian setara dengan taman SMA kita, walaupun kemudian tidak persis sama. Nah, Ya. Gibran ini ternyata cuma 2002-2003, berarti 2003-2004. 2 tahun. Let's say kalau kita buat ini 3 tahun misalnya, atau Iya. ini cuma 2 tahun, maka tidak bisa dikatakan dia lulus. Iya. Makanya sepertinya untuk ini di-combine antara Orchard Park Secondary School Singapura dengan UTS Insert Sydney. Jadi seolah-olah Orchard Park itu dia menyelesaikan sampai kelas 2. Kelas 2. Lalu UTS Insert Kelas 3-nya. kelas 3 SMA-nya atau kelas 12-nya. Nah, Iya, jadi iya, iya, ada people deception kalau menurut saya, Iya. pembohongan publik ini. Iya, iya, iya. Nah, begitu Pak Taufik ya. Nah, inilah yang menurut saya kemudian ngeri-ngeri sedap. Iya. Kalau Suryo datang betul ke UTS Yes. itu. Begitu. Adinda Fadli ada yang mau disampaikan lagi? Ya saya kira Pak Rudi cukup jelas ya, karena beliau adalah ketua DPC partai saat itu yang mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan ke KPU. Kalau tidak tanda tangan beliau maka tidak mungkin menjadi calon wali kota, apalagi Iya. wali kota kan. Karena harus lewat partai PDIP. Ya. Nah, ketika beliau bertanda tangan artinya seluruh persyaratan itu dinyatakan lengkap, baru partai membawa ke KPU. Tapi ternyata hanya surat keterangan dari Kemenristek, ya. Kemenristek Dikti. Iya. Tidak ada dilampirkan 2 ijazah dari Singapura dan Australia tadi. Iya. Kalau kemudian ini diterima oleh KPU Surakarta dan KPU RI dalam proses pencalonannya, Sungguh terlalu. nah, Sungguh. maka saya kira publik berhak untuk citizen lawsuit ya, Ya. Oke. atau Dan- KIP. Ya semuanya, Oh, iya, iya, iya. semuanya berhak. Kalau ini PMH pun masuk karena PMH tidak masuk, sinkron ya. antara riwayat hidup dan surat keterangan itu tidak sinkron. Nggak Ini sinkron. PMH karena ini institusi negara. Betul. Ya. Oke, Sejam. closing statement buat Adinda Fadli dulu dan kemudian Pak. Oke, Ya. Fadli. Ya saya kira di negara hukum dan demokrasi seperti sekarang ini ya, kita bagaimana masyarakat juga sudah cukup cerdas dengan berbagai teknologi ya. Perkara-perkara seperti ini sebenarnya dengan KUHP dan KUHP baru di awal-awal 2026 ini akan mulai berlaku, lebih mengedepankan restoratif justice ketimbang pemidanaan. Oleh karena itu dia cukup ketat dan juga menjadi kontrol pada aparat penegak hukum untuk tidak semena-mena atau bahkan melakukan kriminalisasi ya terhadap perkara-perkara seperti ini. Yang sejak awal kan publik menduga ijazah atas nama Joko Widodo tersebut palsu. Kemudian Roy, Rismond dan Tifa dengan berbagai keilmuan masing-masing ya, dengan spesialisasi masing-masing melakukan penelitian dengan menghasilkan buku ini, Jokowi White Paper. Ada semua di situ hasil penelitian mereka, berkesimpulan 99,9% palsu. Oleh karena itu sebaiknya pihak-pihak yang menyatakan itu asli lakukan pembuktian terbalik.
dengan metodologi penelitian yang sama, silakan buktikan itu asli. Tapi kan tidak pernah terjadi, yang hanya dibandingkan dengan 13 ijazah yang dikeluarkan di tahun yang sama, bukan asli loh, identik. Identik itu sama, tapi belum tentu asli, kan begitu. Nah, kita juga berharap pengadilan negeri Surakarta ini nantinya dapat menghasilkan putusan yang benar-benar menyelesaikanlah polemik yang sudah terlalu panjang ini ya. Tapi apakah kemudian ada amar putusannya itu menyatakan asli atau tidak ya? Sebenarnya itu juga belum terlalu ini kita. Apakah putusan majelis hakim nanti sampai pada amar putusan menyatakan ijazah ini asli atau tidak asli? Seperti itu. Saya kira besar sekali harapan masyarakat terhadap proses yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Demikian Bang Refli. Pak Taufik silakan. Oke, saya membagi menjadi dua. Yang pertama, kalau tadi di tengah-tengah kita berbincang ada persoalan Wakil Gubernur Bangka Belitung ya. Iya. Bangka Belitung telah ditetapkan tersangka dengan ada sekitar 7 pasal berlapis. Saya hanya meminta satu, pertama, karena salah satu asas terpenting berlakunya hukum pidana itu adalah asas teritorial. Jadi kita berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, berlaku pula asas nasional aktif, mengikuti kemanapun warga negara Indonesia itu berada. Oleh karenanya, kalau melihat problemnya antara Gibran, Pak Jokowi, dan kemudian Wakil Gubernur Bangka Belitung, tentunya tidak boleh ada terjadi apa yang disebut disparitas pidana. Kasusnya sama, pasal-pasalnya sama, tapi perlakuannya berbeda, itu tidak boleh, sangat tidak boleh ya. Jadi jangan sampai negara yang mengagung-agungkan hukum, kementeriannya kan banyak, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek, menterinya kan banyak, seabrek-abrek lah kalau bahasanya orang Betawi. Itu tidak boleh ada disparitas, tidak boleh ada perlakuan. Kalau warga negaranya dituduh melakukan pemalsuan ijazah, ya dia juga sama. Kemudian yang kedua ini saya memberikan satu senjata kepada saudara saya, namanya Insinyur Komardin Didin SHMM dan Suban Palar apa Palal? Suban Palal untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Siapa? Satu, kepada Kementerian Pendidikan dan juga kepada Gibran, kepada Komisi Pemilihan Umum dan lembaga-lembaga yang menerbitkan surat keterangan yang menyatakan dia 26 sudah lulus atau setara SMA. Sementara daftar riwayat hidup ini dokumen resmi KPU nih ya. KPU jangan ngelindur nih KPU ya. Ini kan dulu dipakai. Jadi kalau Anda mengatakan tidak punya, tidak mungkin karena Pak F.F. Hadirudatmo pun ada. Jadi saran saya lakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Jakarta. Saya insya Allah akan bergabung di dalamnya. Begitu. Salam akal waras dan keren cerdas. Ya, sampai sekalian. Sekali lagi ya, saya mengalami microstrike berkali-kali. Tapi tetap bisa mengikuti perbincangan ini. Dan yang paling penting adalah memang ya, sebenarnya ada satu kunci. Kalau soal ijazah Jokowi, sebelum ada putusan pengadilan kekuatan hukum tetap, either itu PT UN atau itu pengadilan perdata, harusnya pidananya tidak boleh jalan, ya, betul. Tidak boleh jalan. Kalau jalan sontoloyo sebenarnya. Sontoloyo ya. Karena itu kita berusaha tahan ya. Sampai kemudian P21 karena kita akan mengatakan itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kita akan ajukan ahli dan saksi. Ya. Itu satu. Sehingga kalaupun misalnya mau di hold, ya silakan buktikan dulu. Nah, betul. Kemudian melalui CLS ini, citizen ya. Nah, yang kedua adalah mengenai Gibran Rakabuming Raka, jangan lupa bahwa he is the Vice President of Indonesia. Ya. Karena itu berlaku impeachment proses terhadap Vice President. Vice President. Jadi sebenarnya bisa juga langsung jumping up kepada DPR, kepada MK dan kepada DPR lagi plus MPR. Ya. Jadi kita tidak usah susah-susah ke wilayah betul. lain, langsung ke sana. Cuma memang namanya wilayah politik ini perlu energi politiknya. Iya. Nah, saya yakin 2026 itu energi politik itu akan lebih besar. Lebih besar. Ini seperti film dulu G3 PKI.
Ibu Pertiwi lagi hamil besar, Iya. ini didahului atau mendahului. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan permasalahan ini akan selesai. 2026 Jokowi selesai endgame, ijazahnya. Kemudian Gibran Rakabuming akan terkuak bahwa dia sudah melanggar konstitusi, Iya, dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon. Dan dia harusnya di-impeach begitu. Ya, seharusnya di-impeach dia. Bukan di-impeach tapi di-impeach. Impeach ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam akal waras. Waalaikumsalam. Waras. Salam merdeka. Warahmatullahi Salam akal waras. Waalaikumsalam. Waras. Salam merdeka.